Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sajadah, sajian Ramadan penuh berkah. Bersama saya Miftahul Amri akan menemani Sobat Febi semuanya dalam sajian Ramadan penuh berkah sore hari ini. Dan bersama saya sudah hadir seorang narasumber, ya, beliau seorang bisnismen di bidang kuliner. Beliau yaitu Ibu Ratna Farida Mansur. Ya, beliau Ibu Ratna Farida Mansur. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Amri. Gimana kabarnya? Assalamualaikum Sobat Febi. Gimana kabarnya Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, belum pakai bolong-bolong ini. Oke, belum pakai bolong-bolong ya. Belum pakai bolong-bolong. Ya, jadi semoga Sobat Febi di rumah juga puasanya masih lancar, semangat ya. Apalagi sore hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana untuk berbisnis, karena yang datang pada kesempatan kali ini ya, beliau sudah sangat berpengalaman di bidang bisnis, terutama bidang bisnis kuliner. Nah, langsung saja nih Ibu ya. Jadi Ibu kan saat ini sebagai owner di Dapur Kafia ya, salah satu bisnis di bidang kuliner. Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Febi bagaimana secara singkat dari Dapur Kafia. Iya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Pertama kali berdirinya Dapur Kafia itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, Mas Amri. Itu karena saya sudah jadi ibu rumah tangga aja yang tadinya kerja di luar, terus kemudian anak masuk sekolah, masuk MI, harus sudah pulang ke rumah, kata bapak saya suruh ngurusin anak aja, nggak usah kemana-mana, kayak gitu. Terus kemudian di rumah aja mau ngapain, karena mungkin saya terbiasa beraktivitas, terus di rumah aja akhirnya bingung mau ngapain gitu, mau ngapain lagi. Terus kemudian kebetulan ada seorang teman mengajak saya untuk yuk jualan makanan. Waktu itu ngajakin bikin gulan galing sama cakwe gitu. Terus daripada nganggur di rumah, pikiran saya gitu, kalau anak lagi sekolah saya nggak ngapa-ngapain di rumah, terus saya ya seorang apa lah gitu, saya bilang gitu. Akhirnya saya belajar membuat gulan galing sama membuat cakwe. Setelah bisa, terus saya praktekkan di rumah sama rewang saya. Kebetulan saya ada rewang di rumah, saya praktekkan. Terus kemudian saya mulai jual. Pertama kali saya mencoba titip jual di pasar-pasar gitu. Tapi ternyata setelah di pasar itu kok nggak cuan gitu loh, karena banyak retur, karena modelnya titip jual banyak retur. Wah, nggak jadi nih. Akhirnya saya mencoba makanan yang lain seperti bolu kukus yang saya titip-titipkan ke penjual jajanan keliling di tempat saya waktu itu banyak. Jadi ternyata ada bosennya juga itu. Aduh, wis bosen, harus ganti baru. Terus kemudian saya pikir kalau misalkan seperti ini terus ya lama-lama kesel gitu. Akhirnya saya mencoba untuk gimana kalau ikut kursus ya, saya ngobrol sama suami saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut kursus di Bogasari Baking Center. Waktu itu saya ambil kelas brownies, karena waktu itu lagi booming banget, 10 tahun yang lalu tuh booming banget brownies merek tertentu gitu ya. Terus banyak yang ikut. Di daerah saya belum ada yang jualan brownies kayak yang brownies dengan brand besar itu. Akhirnya saya ikut kursus brownies, terus kemudian saya coba di rumah, utak-utik resep. Alhamdulillah saya dapat nemu resep yang menurut saya cocok, menurut saya enak. Terus kemudian saya mulai ngobrol dengan suami saya, karena modal kami terbatas, gimana caranya tetap bisa sampai kepada pelanggan tapi kita nggak ngeluarin modal banyak, modalnya cuma buat produksi. Akhirnya saya bilang sama suami, gimana kalau misalkan saya keliling gitu, karena kalau di tempat kita sewa ruko nggak ada uangnya, ya wis keliling aja kita ke pelanggan gitu. Terus karena pangsa pasar saya lihat saya bikin brownies ini dengan rasa yang lumayan istilahnya gitu. Oh, ini nggak masuk kalau misalkan pangsa pasarnya itu orang-orang yang menengah ke bawah, pangsa pasar saya yang menengah ke atas. Lah saya ambil
pangsa pasar menengah ke atas itu orang-orang yang seperti apa sih gitu. Terus kemudian oh iya, yang kalau yang berarti ini harus punya penghasilan kurang lebih sekian untuk bisa beli brownies. Waktu itu 10 tahun yang lalu harga 15.000, lumayan mahal waktu itu, lumayan mahal. Akhirnya saya pilih orang-orang yang ada di kantor dan ada di sekolah, karena mereka pasti gajian itu Mas. Setiap bulan nanti gajian, dan biasanya orang-orang dengan level pendidikan yang seperti ini itu pilih jajannya juga pasti nilai-nilai gitu, dengan rasa yang seperti itu. Akhirnya saya keliling ke sekolah-sekolah, saya keliling ke kantor-kantor. Itu awal mulanya saya membuat dapur Kavia ini. Nah, Kavia sendiri saya ambil dari nama anak saya yang kedua. Kebetulan saya punya satu nilai di bisnis saya, Mas Amri. Jadi saya dan suami gitu, ketika mau membuat sebuah usaha, kita kepengen punya nilai, salah satunya berbagi. Jadi kita kepengen bermanfaat buat banyak orang, bermanfaat buat diri sendiri tapi bisa memberi manfaat ke banyak orang. Jadi kita punya tagline di Dapur Kavia itu, manisnya berbagi bersama. Karena kalau berbagi itu pasti manis ini Mas Amri gitu. Terus karena manisnya berbagi bersama, kita pilih namanya Kavia. Kebetulan anak saya yang nomor 2 ini senang banget berbagi dan dia paling care di keluarga. Jadi saya pakai namanya untuk brandnya Kavia gitu. Sekelumit seperti itu, dan dia seperti itu Mas Amri. Ya, jadi itu ya Sobat Baby, sedikit sekilas bagaimana sejarah dari Dapur Kavia ini. Jadi Ibu Ratna ini dulunya ya memang berawal dari kegelisahan begitu mungkin ya. Kemudian mau ngapain di rumah, akhirnya ikut usaha kayak gitu. Tadi sempat buat kolam galing ya, tapi mungkin setelah melalui beberapa proses akhirnya menemukan produk yang pertama itu berarti brownies ya, brownies. Kemudian setelah itu baru membuat brand Dapur Kavia yang memang itu berasal dari nama anak saya yang kedua, nama putra anak yang kedua. Jadi memang ya mungkin bisa dikatakan nama anak ini juga membawa keberkahan gitu. Amin. Ya, membawa keberkahan. Oke. Nah, kemudian ini Bu, saya pengen tahu kenapa Ibu kemudian tertarik ataupun memilih bisnisnya ini lebih di bidang kuliner. Ya gitu kan, mungkin bisnis lain kan juga banyak, tapi kenapa Ibu memilih kuliner? Apa memang karena hobi masak atau gimana itu? Hobinya makan Mas Amri. Hobinya makan nih. Makanya pilih bisnis kuliner karena hobinya makan ya. Tapi tidak bisa masak. Waktu itu belum pintar bikin roti, belum pintar masak, cuma hobi makan aja. Terus kemudian karena hobi makan, yang lain tidak punya hobi. Saya nggak punya hobi fashion, saya nggak punya hobi untuk make up dan sebagainya. Jadi apa sih yang menurut saya pikir apa sih yang buat saya itu menarik gitu. Passion saya itu ada di makanan, bukan di fashion, bukan di apa gitu ya, tapi memang di makanan. Karena saya gaptek juga itu, jadi nggak bisa bisnis yang harus pakai online. Akhirnya milih makanan karena yang paling dekat dengan saya itu makanan. Yang pertama, saya suka makan gitu, saya suka mencoba makanan enak itu. Terus kemudian waktu itu mikir lagi, kalau misalkan aku jualan makanan, aku ikut makan Mas. Jadi sesimpel itulah, aku make dodolan panganan, ya aku anaknya mainin jajan gitu. Karena anak saya banyak, jadi akhirnya saya cuma mikir kayak gitu, make aku gawe panganan nih, berarti aku ikut makan itu. Terus kemudian dan bisnis makanan itu saya kebetulan sedikit suka baca gitu. Saya beli beberapa majalah-majalah sebelum saya memulai benar-benar mau menekuni jualan makanan ini. Saya beli majalah-majalah itu, ternyata untuk beberapa puluh tahun ke depan bisnis makanan masih oke ya, sampai kiamat juga tetap bisnis makanan tetap ada gitu, karena orang butuh makan gitu. Butuh makan itu kebutuhan pokok gitu, tetap ada aja orang jajan itu pasti. Mau sudah banyak yang jualan, tetap aja jajan gitu. Walaupun sudah bisa bikin sendiri istilahnya, ya tetap aja jajan itu. Itu yang bikin saya jadi milih kenapa berbisnis kuliner, ya karena seperti itu tadi. Ya, jadi memang selain bisa menghasilkan uang, kita pun sendiri juga ikut makan gitu ya. Betul. Iya. Dan yang namanya makanan itu ya orang setiap hari, setiap saat
pasti membutuhkan namanya betul, makanan. Iya, seperti itu. Iya. Kemudian ini Bu, ini kan tadi kan Ibu udah cerita, jadi Dapur Cafe itu udah berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, kalau untuk karyawannya sendiri tuh gimana Bu? Karyawan, alhamdulillah karyawan saya ada 5 orang Mas Amri. Iya. 1 kurir, 1 admin, 2 bagian produksi di dapur, yang 1 karyawan rumah tangga. Jadi admin dengan kurir itu berbeda. Saya modelnya, kalau teman-teman boleh aku mau boleh promosi ya Mbak Amri ya. Silahkan bisa follow Dapur Kavia, IG-nya Dapur Kavia, follow IG-nya Dapur Kavia. Teman-teman kalau Sobat Febi. Sobat Febi, saya Dapur Kavia itu modelnya pakai pre-order Mas Amri. Jadi kita pesan dulu baru kemudian dibikinkan. Kita tidak ada stok karena tidak ada toko, kita produksinya di rumah. Kalau sekarang banyak hidden kuliner ya, itu salah satunya mungkin Ghost Resto kayak gitu, hidden kuliner, Ghost Resto kayak gitu-gitu kan. Kita konsepnya agak-agak seperti itu, walaupun niatnya nggak seperti itu. Niatnya sih kepengennya punya toko, tapi ternyata dananya belum bisa bikin toko gitu. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di rumah. Kami online, Sobat Febi, jadi pesan bisa lewat WA, bisa DM lewat Instagram gitu, dan pelanggan-pelanggan kami rata-rata pelanggan online. Jadi saya jarang sekali punya pelanggan karena sekarang sudah nggak keliling. Biasanya berhenti keliling kurang lebih 4 tahun yang lalu ketika mulai online, mulai rame gitu. Saya mulai online, terus biasanya pesan dulu baru kemudian kami bikinkan. Jadi semua yang ada di Dapur Cafe itu fresh gitu, seperti itu. Karyawan dapur produksi ada 2 orang khusus untuk produksi, terus kemudian kita ada admin. Jadi semua pemesanan sudah tidak lewat HP owner tapi lewat HP admin, karena nanti admin kita mulai buka jam 7 pagi sampai jam 5 sore, akan tetapi insya Allah akan tetap dilayani walaupun nanti WA di setelah jam 5 tapi pasti slow respon gitu. Itu ya, jadi Sobat Febi kalau yang ingin pesan nih pas untuk berbuka puasa, mungkin bukan untuk buka bersama ataupun nanti persiapan untuk lebaran, ya bisa follow Instagram Dapur Kavia. Nanti bisa lihat ada menu-menunya di situ, tinggal pilih, nanti tinggal chat ke adminnya ya, tanya mungkin harganya berapa, kemudian pesan berapa, bisa langsung nanti dikirim. Bisa langsung dikirim. Kita delivery order ya Sobat Febi ya. Saya biasa kirim sampai UIN kok. Kita biasa kirim sampai Purwokerto Sobat Febi, karena punya pelanggan-pelanggan di Purwokerto yang memang harus harus dipenuhi gitu. Karena banyak, alhamdulillah ada beberapa yang di Purwokerto gitu. Jadi jangan khawatir, kalau yang berminat tinggal chat admin, nanti pesan akan dikirim ke alamat. Diantar sampai alamat. Kalau misalkan Sobat Febi promosi lagi boleh ya Mas? Boleh. Sobat Febi kalau punya sahabat, punya keluarga di Purbalingga, terus kemudian kok besok puasa nih aku kepengen kirim-kirim gitu ya, kirim-kirim ke sahabat, ke saudara, ke orang tua, tapi aku jauh nih, aku di Purwokerto, nggak bisa kirim sendiri begitu. Boleh chat aja ke WA admin, nanti kirim alamatnya, terus kemudian kita antar sampai depan rumah. Mau dikasih ucapan oke, nggak dikasih ucapan juga nggak ada masalah. Terus pembayarannya gimana? Ya, pembayarannya gimana? Bisa transfer. Sekarang sudah mudah sekali begitu. Ya. Jadi ya saya kira karena memang kemajuan teknologi. Betul. Jadi bisnis itu ya tinggal memanfaatkan teknologi. Terus lalu ini Bu, saya pengen tahu ini. Biasanya kan kalau orang yang namanya orang berbisnis, ya pasti yang salah satu yang penting adalah strateginya. Nah, strategi bisnisnya itu kira-kira seperti apa? Karena ya mungkin di luar sana juga banyak orang-orang yang berbisnis kuliner. Nah, tapi kemudian Ibu ya Dapur Kavia ini tetap bisa eksis lah katakanlah di tengah-tengah banyak kompetitor lainnya. Itu kira-kira strateginya gimana Bu? Kalau ditanya strategi ini mandani helat lebih bingung karena nggak ngerti strateginya. Tapi yang saya lakukan yang pertama ya Mas, karena bisnis kuliner itu luar biasa persaingannya, betul mendikan jenengan tadi.
Jadi Kavia itu punya satu, kalau dulu zaman belum banyak orang jualan brownies, kita jualan brownies Kavia. Kavia pertama kali terkenal karena browniesnya. Itu setelah itu luar biasa orang jualan brownies, Kavia jualan brownies itu. Aduh, kalau aku jualan brownies aku nggak akan bertahan nih. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk membuat produk baru ini, yang akhirnya menemukan satu produk yang itu sampai hari ini menjadi ikonnya Kavia. Kalau main produknya Kavia itu sekarang sus, Mas. Ye. Kita punya sus Kavia, ada 4 varian macam sus yang itu hanya ada di Kavia. Itu yang pertama vanilla, yang kedua coklat, yang ketiga keju, yang keempat kelambu durian. Nah, kalau kelambu durian ini sobat Feby, kita pakai durian asli dari Nias, terus pakai kelapa muda asli, nggak ada yang namanya esen-esen gitu. Keju juga keju asli. Itu ciri khasnya Kavia, main produknya Kavia itu sus itu. Jadi yang lain memang pelengkap, tapi kita yang paling orang kalau ingat sus ya ingat Kavia, yang kepengen yang kita bikin orang ingat seperti itu kayak. Jadi mungkin sebetulnya strateginya ya salah satunya itu mempunyai kalau istilahnya membaca peluang mungkin. Bukan signature product. Ya, kita punya signature product yang tidak dipunyai oleh kompetitor lain. Kalau kebetulan di dapur Kavia itu ada di Purbalingga ya, sobat Pepi gitu. Tapi tidak ada masalah kalau misalkan mau dikirim sampai ke Purwokerto, karena tadi kita ada kurir yang mengirim gitu, guys. Tapi kalau misalkan sobat Feby yang di Purbalingga itu mau langsung ke dapurnya kami, boleh. Kita ada di Bobotsari. Wah, ternyata gitu. Gak apa-apa, karena sekarang jarak dan waktu itu sudah tidak terpisahkan ya, Mas. Ya, kita ada di Bobotsari, di belakang kantor Telkom Bobotsari. Monggo Pinara kalau misalkan mau tindakan ke Semarang, ke Pekalongan, Pemalang, lewat depan rumah saya itu. Di Bobotsari kita, kalau di Purbalingga itu ya, kalau teman-teman rata-rata kalau sudah kenal susnya Kavia nih, insya Allah jatuh cinta itu, Mas. Pede banget ini orang gitu. Itu ya, jadi mungkin sobat Feby tambah penasaran nih gimana ya rasanya sus dari Kavia. dapur Kavia yang memang ikonik gitu ya. Iya, betul. Mungkin bisa langsung saja nanti di order ya, langsung bisa order gitu, langsung kirim buat buka puasa. Betul. Ini cocok sekali buat buka puasa ya sobat Feby, karena berbukalah dengan yang manis-manis. Betul sekali itu. Berbukalah dengan yang manis-manis. Betul. Terus ini akan jadi salah satu keunggulannya susnya Kavia, Mas. Kalau semakin dimasukkan ke kulkas itu semakin enak. Jadi masuk kulkas, dimakan dalam keadaan dingin itu semakin enak. Karena kita bikinnya dari susu UHT murni, nggak pakai campuran air gitu. Dan produknya kita nggak ada yang tahan lama, karena kalau sudah disanding ya langsung habis. Biasanya seperti itu. Kata teman-teman yang beli seperti itu. Tapi memang produknya kita nggak pakai pengawet, jadi memang nggak tahan lama, Mas. Kita cuma tahan sampai 1 hari. Tapi teman-teman jangan khawatir, yang di luar kota yang masih terjangkau Paksel boleh banget pesen di dapur Kavia, karena kita sudah sering Mas kirim ke luar kota seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja, kirim susnya sampai sehari sampai Pekalongan, pokoknya yang tempat-tempat yang terjangkau Paksel kita bisa kirim sampai ke sana. Begitu. Jadi masih bisa menikmati susnya Kavia. Jadi insya Allah ya, walaupun nggak di daerah Purbalingga, Banyumas, masih tetap bisa menikmati sus dari dapur Kavia. Nah, Bu Ratna, ini mungkin yang terakhir nih pertanyaan dari saya. Bagi teman-teman ataupun sobat Feby yang mungkin ingin berbisnis ya, terutama bisnis di bidang kuliner. Mungkin bisa berbagi tipsnya bagaimana kemudian untuk berbisnis kuliner supaya bisa seperti Bu Ratna ini. Yang pasti dimulai aja dulu. Mau dirancang seperti apapun, kalau tanpa dimulai ya tidak akan pernah terjadi. Mulai aja dulu. Nanti ketika kita sudah memulai, Mas, ini berdasarkan pengalaman saya, ketika kita sudah memulai, nanti di tengah jalan kita akan ketemu sesuatu yang memang ternyata ini salah ya, harus diperbaiki gitu. Ternyata ini kurang tepat, ada yang harus diperbaiki, ternyata harus
tambahkan lagi. Wah, seperti itu pasti. Yang pertama dimulai dulu bisnisnya, mau bisnis apapun menurut saya itu mulai aja dulu. Walaupun punya konsep tapi mulai. Bolehlah konsep tipis-tipis gitu nih. Misalkan kalau kayak bisnis kuliner, cari dulu ininya apa namanya, kita mau bikin main produknya apa dulu. Bisa lihat kok sekarang banyak sekali. Kalau kata mentor saya itu ATM, amati tiru modifikasi. Boleh kok mengamati orang-orang yang, misalkan saya mau memutuskan dulu, seperti pertama kali saya mau memutuskan jualan brownies ya Mas ya. Saya ngamati setiap hari hampir saya membeli brownies Amanda, saya sebut merek karena menurut saya pada waktu itu yang paling enak itu browniesnya Amanda. Terus kemudian saya juga membeli brownies kompetitor saya gitu. Saya bandingkan, ternyata kayak gini, bisa nggak aku bikin yang beda dari mereka. Akhirnya saya menemukan formulasi yang menurut saya beda dari mereka. Ternyata kayak gini. Itu jadi ciri khas. Salah satu ciri khasnya brownies Kavia itu, brownies kukusnya ada lapis pisangnya Mas. Ada pisangnya. Kalau di Amanda nggak ada pisangnya kan ya. Teman-teman biasanya bikin brownies ya tengahnya nggak ada pisangnya. Kalau saya tak kasih pisang. Jadi itu ciri khasnya browniesnya Kavia. Kalau ada brownies kukus tengahnya ada pisangnya, itu biasanya browniesnya Kavia itu. Jadi ya harus ada signature produknya dulu. Tapi ini bisa dilihat dari teman-teman Sobat Feby ini nanti itu benchmark dulu, lidahnya itu dibiasakan dulu nih kayak produk yang mau kita ambil salah satunya. Terus kemudian kita modifikasi sedikit lah. Saya kan cuma memodifikasi sedikit dari punyanya brownies Amanda, yaitu dikasih pisang tengahnya itu. Jadi orang ternyata kayak ngoni Kavia sih kayak gini itu paling tidak seperti itu dulu Mas kalau memang niat, karena sekarang kursus itu banyak banget. Kalau misalkan memang tidak pede ketika nanti di YouTube, misal kita udah dapat resep nih di YouTube nih, udah uji coba aku masih nggak pede aja gitu ya, boleh kok ikut kursus online atau kursus offline, sekarang banyak sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman memang Sobat Feby ini memang seneng utak-utik gitu ya, bisa sekali membandingkan satu resep dengan resep yang lain di YouTube. Itu banyak banget. Kalau biasanya sih kalau mau membuat resep baru seperti itu Mas Amri. Jadi saya bandingkan, karena saya nggak kadang-kadang ada memang saya kepengen ikut kursus, saya ikut kursusnya. Kalau memang saya merasa saya kok bisa dengan hanya mengutak-atik resep dari YouTube, akhirnya saya browsing di YouTube banyak resep, terus kemudian saya ternyata yang seperti ini aku mau coba lah, udah coba ternyata nggak begitu enak, coba lagi, bisa seperti itu. Banyak sekali caranya sekarang Sobat Feby. Jadi yang pertama harus dilakukan dulu, terus kemudian itu makanan apa yang mau kita jual, terus apa keunggulannya dibandingkan dengan punya pesaing kita, gitu, seperti itu, biar kita punya signature product. Dulu seperti saya memutuskan untuk menjual sus, karena sus kebanyakan yang dijual di sekitar saya waktu itu di Bobotsari dan Purbalingga itu tidak ada yang berasal, yang flanya itu dari susu UHT, rata-rata cuma dari air, terus kemudian flanya ya kayak gitu. Terus saya bikin yang seperti yang berbeda, ternyata sama diterima di masyarakat itu. Dan kita membuat resep itu sesuaikan dengan lidahnya calon pelanggan kita ya Sobat Feby. Jadi jangan sampai aku doyan, pelanggan ini murah doyan gitu loh. Karena memang kita seleranya juga harus, seleranya seperti ini. Saya dapat resep flasus dulu ya Mas, itu pertama kali juga dari blog gitu. Tapi memang saya modifikasi sendiri, karena ketika saya pakai resep yang di blog itu, saya kok lidahnya kurang cocok gitu. Terus kemudian kalau seperti ini bagaimana? Terus kemudian saya cicip-cicipkan. Jadi jangan lupa ya Sobat Feby ya, kalau Sobat Feby mau berbisnis kuliner harus uji coba, itu pasti, nggak boleh tidak. Terus kemudian setelah uji coba dicicipkan, suruh nyicipi itu saudara, keluarga, tetangga, suruh nyicipi dulu. Dan harus review ya Sobat Feby, karena kalau kita nggak dapat review, nanti kita tidak tahu apakah produk kita itu diterima atau tidak. Itu kalau bisa reviewnya itu yang doyan jajan, jadi lidahnya sudah terdidik. Bukan yang adanya enak dan enak banget, pokoknya harus adanya nggak enak gitu. Itu kalau bisnis kuliner harus seperti itu.
Dan jangan takut, walaupun sudah banyak banget yang jualan makanan, tetap aja ada yang beli. Itu pasti Sobat Feby. Dan kemudian ini lagi Mas, jadi memang benar-benar kita tuh harus punya signature gitu. Ketika saya beberapa tahun lalu belum ada model-model hampers gitu, saya udah bikinin hampersnya Kavia. Terus kemudian sekarang kita juga ada hampers model yang dibagi-bagi kayak buat dikirim-kirim kayak gitu. Kita kalau dulu cuma fokus di sis, kita sekarang punya beberapa macam produk yang dibikin mix. Jadi ketika Sobat Feby nanti beli satu mix kombonya Kavia itu bisa dapat beberapa macam produknya Kavia yang insya Allah enak. Katanya sih gitu Mas. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ya Sobat Feby, beberapa tips dari Ibu Ratna. Nah, kalau memang Sobat Feby tertarik untuk berbisnis di dunia kuliner, jadi yang penting mulai saja dulu. Jangan cuma berangan-angan, saya pengen bisnis, tapi nggak dimulai-mulai gitu. Kemudian yang kedua adalah harus menentukan kira-kira apa yang mau yang mau dijual. Harus menentukan, nggak boleh pengen ini itu ya, tapi nggak ada yang terrealisasi gitu. Dan ya intinya tidak takut untuk mencoba sesuatu. Dan yang pastinya karena bisnis kuliner ya masakannya itu harus dicicip-cicip lah sama tetangga, sama siapa, dan harus siap untuk menerima kritik dan saran. Karena kan nggak mungkin kita masak orang lain harus semuanya senang. Jadi nanti masukan-masukan itulah yang saya kira bisa menjadikan produk yang akan kita buat itu menjadi lebih bagus. Itu ya Sobat Feby, saya kira sangat menarik sekali ya obrolan kita pada sore hari ini, tapi ya mungkin karena waktu juga yang terbatas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Ratna yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan Sobat Feby semuanya. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna bisa sedikit menjadi ilmu bagi Sobat Feby semuanya yang ingin memulai bisnisnya khususnya di bidang kuliner. Mungkin itu saja dari saya, dan jangan lupa untuk nonton program Sajadah, Sajian Ramadan Penuh Berkah setiap sore di channel YouTube Feby Uwin Saizu. Dan pastinya jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya Sobat Feby dapat notifikasi video-video terbaru dari Feby Uwin Saizu. Matur nuwun Ibu Ratna. Sampai jumpa di lain waktu, insyaallah. Sampai jumpa juga untuk Sobat Feby. Selamat menunggu saat berbuka puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.